Pagi-pagi pergi ke bandara, untuk jalan-jalan ke Pulau Bali. Mari kita membangun negara bersama penelitian geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Agung. Saya Endeko Gracia. Saya Muhammad Prudentio. Kami dari Departemen Geografi Universitas Indonesia. Pada kali ini, kami akan membawakan presentasi kami terkait dengan penelitian yang berjudul Penentuan Wilayah Kesesuaian Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Bali menggunakan teknologi geospasial dalam mendukung SDGs 2030. Energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan manusia, mulai dari transportasi hingga aktivitas industri. Faktanya, Indonesia sendiri dikaruniai oleh sumber daya yang sangat memungkinkan untuk menerapkan energi ramah lingkungan seperti energi matahari. Matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif guna menghasilkan energi listrik melalui PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Negara kita, Indonesia, dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itu, potensi energi matahari di negara kita sangatlah tinggi, di mana rata-rata penyinaran energi matahari di Indonesia mencapai 6 hingga 8 jam per hari. Sedangkan rata-rata penyinaran minimal untuk dilakukan produksi energi listrik melalui PLTS adalah 4 hingga 5 jam per hari. Oleh karena itu, Indonesia sangatlah berpotensi tinggi dalam memproduksi energi listrik melalui energi matahari. Berikutnya, menurut Rencana Umum Energi Nasional, Indonesia ditargetkan dapat memproduksi energi listrik melalui panel surya atau tenaga matahari dengan kapasitas produksi mencapai 25,6 gigawatt pada tahun 2025 dan terus meningkat mencapai 40 gigawatt pada tahun 2050. Provinsi Bali sendiri adalah provinsi yang ditargetkan dapat memproduksi energi listrik melalui energi matahari dengan cukup tinggi, yaitu sebesar 108 megawatt pada tahun 2025. Dengan adanya teknologi seperti sistem informasi geografi dapat digunakan untuk melakukan analisis kesesuaian wilayah pembangunan PLTS di Provinsi Bali sebagai upaya dalam mendukung konversi energi listrik dari bahan bakar fosil menjadi bahan energi baru dan terbarukan seperti energi matahari. Hal tersebut juga merupakan upaya dalam mendukung aksi global SDGs atau Sustainable Development Goals tujuan ke-7, yaitu memastikan akses energi pada seluruh manusia yang energi tersebut adalah energi yang dapat diandalkan, modern, dan berkelanjutan. Serta tujuan ke-13, yaitu melakukan aksi untuk memerangi perubahan iklim beserta dampaknya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah sekumpulan peralatan yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. PLTS menggunakan energi matahari dalam bentuk radiasi sinar foton matahari dan kemudian diubah menjadi energi listrik dengan bantuan sel surya atau fotovoltaik. Dalam menentukan wilayah kesesuaian untuk PLTS, diperlukan variabel-variabel tertentu yang diolah dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process atau AHP. Mengapa menggunakan AHP? Karena Analytical Hierarchy Process atau AHP tersebut membobotkan dan memberi skor per variabel, yang dimana variabel-variabel tertentu memiliki tingkat kepengaruhan antar variabel untuk membangun PLTS, dan hingga demikian AHP tersebut dapat menentukan wilayah kesesuaian PLTS di Provinsi Bali. Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Bali. Mengapa Provinsi Bali? Karena Provinsi Bali memiliki iklim yang tropis. Lalu dalam penelitian ini mengambil 5 kriteria dengan 10 variabel. Yang pertama adalah kriteria lingkungan, yang dimana variabel badan air dan juga peruntukan lahan. Lalu yang kedua adalah kriteria orografis dengan mengambil variabel kemiringan tanah atau lereng dan juga orientasi lereng. Yang ketiga adalah kriteria lokasi dengan mengambil variabel jarak dari jalan, jarak dari pemukiman, jarak terhadap jaringan listrik, dan juga jarak dari garis pantai. Lalu yang keempat adalah iklim, mengambil variabel potensi radiasi matahari. Dan juga yang terakhir adalah kriteria sosial dengan mengambil variabel kepadatan penduduk. Data-data tersebut dikumpulkan dari Badan Informasi Geospasial, BPS, Badan Pusat Statistik, dan juga SolarGIS. Setelah mengumpulkan data, penelitian ini kemudian mengolah data di aplikasi ArcGIS ArcMap dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process, yang dimana kami bobotkan per variabel. Setelah dibobotkan per variabelnya, kemudian ditampalkan per variabel tersebut dengan metode weighted overlay, hingga pada akhirnya mendapatkan luasan per tingkat wilayah kesesuaian di Provinsi Bali. Baik, berikutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Saya akan menjelaskan
penjelasan hasil kami yang menggunakan 5 kriteria dalam 10 variabel, di mana akan dijelaskan terkait dengan hasil masing-masing variabel, peta wilayah kesesuaian dengan 4 kelas, lalu juga ada hasil dari validasi kami dengan membandingkan PLTS existing yang sudah ada di Provinsi Bali, dan terakhir kami juga melakukan perhitungan estimasi daya hasil listrik yang dikeluarkan dari PLTS yang akan dibangun nantinya. Baik, pada variabel yang pertama adalah peruntukan badan air. Di sini kami menggunakan buffer tool pada ArcGIS, dihasilkan 4 kelas yaitu 100 meter, 300 meter, 1000 meter, dan lebih dari 2000 meter. Interpretasinya adalah semakin jauh wilayahnya dari badan air, maka keputusannya akan semakin baik atau semakin sesuai. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa wilayah yang dekat dengan badan air cenderung rentan terdampak bencana hidrologi seperti banjir. Variabel berikutnya adalah kemiringan tanah atau lereng. Di sini kami menggunakan Raster Surface Slope Tools pada software ArcGIS. Hasilnya terdapat 5 kelas, yaitu kemiringan tanah 0-2%, 3-7%, 8-13%, 14-20%, dan sisanya lebih dari 20%. Hasil ini akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam keputusan wilayah kesesuaian PLTS. Semakin kecil sudutnya atau semakin datar wilayah tersebut akan memiliki skor yang paling tinggi atau semakin baik dan semakin sesuai. Hal ini didasari atas pertimbangan kemudahan dalam pembangunan dan aksesibilitas PLTS nantinya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kemiringan tanah mayoritas berada pada daerah dengan interval 0 hingga 2%. Variabel yang ketiga adalah orientasi lereng. Di sini kami menggunakan data DEBNAS dan menggunakan tools yaitu Aspect Tools pada perangkat lunak ArcMap. Hasilnya, lereng akan dibagi ke dalam beberapa kriteria sesuai arah mata angin, yaitu utara, barat laut, timur laut, barat, timur, selatan, barat daya, dan tenggara, serta wilayah datar. Proses keputusan berdasarkan hasil ini yaitu wilayah utara dan datar akan mendapatkan skor tertinggi atau wilayah yang paling sesuai. Hal ini didasari oleh faktor arah matahari di Provinsi Bali yang paling banyak menerima matahari adalah ketika menghadap arah utara. Hal ini didukung oleh faktor lokasi geografis yang berada di wilayah tropis lintang selatan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa arah hadapan lereng sangat variatif di berbagai wilayah Provinsi Bali. Variabel berikutnya adalah jalan. Di sini kami membagi ke dalam 4 kelas yaitu 0 sampai 1,4 km, 1,4 hingga 3 km, 3,5 sampai 5 km, dan lebih dari 5 km. Hasilnya, semakin dekat PLTS dengan jaringan jalan, maka skornya akan semakin tinggi, yang berarti wilayah tersebut merupakan wilayah yang paling sesuai. Hal tersebut didasarkan oleh faktor aksesibilitas dan efisiensi biaya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa mayoritas wilayah terletak pada daerah yang memiliki rentang 0 hingga 1,4 km. Artinya, mayoritas wilayah provinsi di Bali dekat dengan jaringan jalan, sedangkan wilayah yang terlihat jauh dari jalan merupakan kawasan konservasi ataupun wilayah yang dilindungi. Variabel berikutnya adalah kriteria jaringan listrik. Di sini kami menggunakan buffer analisis dihasilkan ke dalam 4 kelas, yaitu 0 sampai 1 km, 1 sampai 3 km, 3 sampai 6 km, dan lebih dari 6 km. Hasilnya, wilayah semakin dekat dengan jaringan listrik dikatakan sebagai wilayah yang paling sesuai. Hal ini didasari oleh faktor penghematan biaya dan menghindari potensi kehilangan energi listrik karena jaraknya yang terlalu jauh. Hasil pengolahan data pada jaringan listrik menunjukkan bahwa mayoritas terletak pada daerah yang memiliki interval lebih dari 6 km yang disimbolkan dengan warna kuning pudar pada peta. Variabel berikutnya adalah kriteria permukiman. Di sini terbagi ke dalam beberapa kelas yaitu 1,5 km sampai 3 km sampai 5 km dan lebih dari 5 km. Hasilnya bahwa semakin jauh wilayahnya dari permukiman, maka akan semakin sesuai. Hal ini didasarkan oleh faktor menghindari faktor dari perkembangan kota besar beserta penduduknya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa mayoritas wilayah terletak pada daerah yang memiliki interval 0 sampai 1,5 km dari permukiman. Variabel yang ketujuh adalah kriteria radiasi matahari. Di sini diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas. Semakin besar angka radiasi matahari pada suatu wilayah, maka akan semakin sesuai untuk dijadikan sebagai PLTS. Hal ini terjadi karena PLTS membutuhkan radiasi matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Semakin besar radiasi yang didapatkan, maka tentunya akan semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa mayoritas wilayah dengan radiasi paling besar atau lebih dari 6,40 kWh per meter persegi per hari yang terletak pada wilayah pesisir Provinsi Bali. Variabel yang ke-8 adalah kriteria garis pantai, di mana di sini terbagi ke dalam beberapa kelas. Hasilnya bahwa semakin jauh wilayah dari garis pantai, maka wilayah tersebut akan semakin sesuai. Hal ini dikarenakan wilayah yang jauh dari garis pantai memiliki potensi yang paling sedikit mengalami efek korosi pada komponen panel surya akibat pengaruh kadar salinitas air laut. Variabel berikutnya adalah peruntukan lahan, terbagi ke dalam 2 kelas, yaitu area yang diizinkan dan area yang diizinkan bersyarat. Wilayah yang termasuk area diizinkan bersyarat memiliki skor yang paling kecil karena faktor pertimbangan kesulitan dalam perizinan pembangunan PLTS. Wilayah bersyarat ini merupakan wilayah konservasi sehingga dapat mengganggu kelestarian alam apabila PLTS dibangun nantinya.
Variabel yang terakhir adalah kepadatan penduduk, di mana di sini terdapat 3 kelas. Semakin besar kepadatan penduduknya, maka wilayah tersebut akan semakin sesuai. Hal ini dikarenakan wilayah yang besar kepadatan penduduknya memiliki urgensi yang lebih besar dalam hal kebutuhan energi listrik. Hasil pengolahan juga menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Bali mayoritas merupakan wilayah padat penduduk dengan klasifikasi lebih dari 200 jiwa per kilometer persegi. Dari hasil pengolahan data 10 variabel tadi, kami melakukan langkah selanjutnya, yaitu menggunakan raster overlay jenis weighted overlay, di mana kami memasukkan 10 variabel tersebut bersamaan dengan bobot dan skor yang dimilikinya. Selanjutnya adalah kami mendapatkan hasil berupa peta wilayah kesesuaian PLTS di Provinsi Bali yang memiliki 4 kelas, yaitu wilayah yang sangat sesuai, agak sesuai, dan tidak sesuai. Hasilnya, dari peta kesesuaian tersebut, kita dapat melihat informasi bahwa wilayah yang sangat sesuai untuk PLTS itu mempunyai sebesar 337,52 km persegi atau 6% dari luas total seluruh wilayah Provinsi Bali. Sedangkan wilayah yang sangat sesuai memiliki luas sebesar 4.109,93 km persegi atau 73% dari luas total seluruh wilayah Provinsi Bali. Sedangkan sisanya adalah wilayah yang agak sesuai dan tidak sesuai secara berturut-turut memiliki luas 351,45 km persegi dan 0,81 km persegi dari seluruh luas total wilayah Provinsi Bali. Dari peta tersebut juga ditunjukkan bahwa wilayah pesisir sebelah utara dan timur Pulau Bali merupakan lokasi mayoritas wilayah yang sangat sesuai untuk PLTS. Lebih spesifiknya berada di Kabupaten Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan di sebagian kecil wilayah kabupaten atau kota lainnya. Sedangkan wilayah yang sangat sesuai untuk PLTS terlihat menyebar secara merata di seluruh pesisir Kepulauan Bali. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut cenderung landai dan mempunyai radiasi matahari paling besar dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hasil yang terakhir adalah perhitungan potensi daya listrik atau estimasi daya listrik yang dihasilkan dari PLTS. Pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan potensi listrik yang dihasilkan, di mana untuk mengetahui estimasinya digunakan rumus umum yaitu sebagai berikut, yakni energi sama dengan luas total area panel surya, lalu dikalikan dengan solar panel yield, lalu dikalikan dengan iradiasi rata-rata tahunan pada panel miring, dan terakhir dikalikan dengan performance ratio atau rasio kinerja, di mana di sini kami akan mengasumsikan bahwa sebuah rumah di Bali memiliki atap rumah seluas 60 meter persegi. Artinya ketika diletakkan sebuah panel surya seluas 60 meter persegi, maka akan dihasilkan sebuah energi listrik sebesar 43,2 kWh dengan 9 kW peak pada waktu intensitas penyinaran matahari maksimal. Tentunya, dengan daya listrik yang dihasilkan sebesar tersebut, maka akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga yang ada di setiap rumah. Lalu, kami juga mengasumsikan akan dibangun sebuah PLTS di Bali dengan luas 150 hektar. Artinya, ketika PLTS tersebut akan dibangun, maka akan dihasilkan sebuah energi listrik sebesar 107.934 kWh atau 107,9 MWh. Sedangkan total power system yang dihasilkan sebesar 22.500 kW peak. Ini adalah angka yang sangat besar. Artinya, jika PLTS ini akan dibangun, tentunya akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan listrik karena daya yang dihasilkan setara dengan seperempat energi listrik yang dihasilkan oleh PLTU Celukan Bawang yang ada saat ini di Provinsi Bali. Meskipun daya listrik yang dihasilkan oleh PLTS tidak sebesar yang dihasilkan oleh PLTU, namun daya listrik tersebut masih memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Bali. Selain itu, PLTS juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan PLTU, di mana kelebihannya adalah pada aspek lingkungan. PLTS memiliki aspek yang paling penting terhadap lingkungan karena tidak merusak lingkungan, sehingga kelestarian alam tetap terjaga dan mendukung kelestarian lingkungan yang tetap berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian kami adalah valid, kami tentunya melakukan proses validasi. Dalam proses validasi ini, kami membandingkan hasil penelitian kami dengan juga PLTS existing atau PLTS yang sudah ada di Provinsi Bali ataupun sudah terbangun. PLTS tersebut terdiri dari 5 PLTS, di mana kami membandingkan hasil tersebut. Dan hasilnya menunjukkan bahwa semua PLTS yang sudah ada di Provinsi Bali berada pada wilayah yang sesuai. Artinya, bahwa penelitian kami bisa dikatakan sebagai penelitian yang sudah cukup valid. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelas paling sesuai mencapai 26%, kelas agak sesuai mencapai 73%, kelas tidak sesuai mencapai 23%, dan kelas sangat tidak sesuai mencapai 1%. Di mana didapatkan pula bahwa wilayah barat laut dari Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Karangasem merupakan kabupaten yang memiliki luas paling sesuai paling banyak dibandingkan kabupaten lainnya, disebabkan karena wilayah tersebut memiliki kondisi lereng yang landai, serta memiliki radiasi matahari yang sangat tinggi. Terakhir, sebelum kami menutup presentasi kali ini, kami mengutip sebuah quotes, yaitu "The future of our children, the future of our planet, It is in our hand. That's why energy matters." Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.